AI, machine learning, deep learning. Kita kayaknya sering banget ya dengar istilah-istilah ini, dan seringkali ketiganya dipakai seolah-olah artinya sama persis. Padahal, ada perbedaan yang ya cukup mendasar di antara ketiganya. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan coba bedah tuntas apa itu apa, dan gimana sih semuanya saling berhubungan? Jadi yuk, kita langsung aja ke inti pertanyaannya. Apa sih bedanya? Apa ini semua cuma istilah marketing keren buat hal yang sama? Tenang, kita akan urai satu persatu benang kusut ini. Kita mulai dari konsep yang paling besar dan paling tua dulu. Oke, perjalanan kita dimulai dari akarnya. Bisa dibilang ini nenek moyangnya, kecerdasan buatan, atau yang kita kenal sebagai AI. Anggap aja AI ini sebagai payung raksasa yang menaungi semua teknologi canggih yang bakal kita omongin. Konsep dasarnya itu sebenarnya sederhana banget loh. AI adalah ide besar tentang gimana caranya bikin komputer bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang butuh otaknya manusia. Ya mulai dari ngenalin muka di foto, main catur, sampai nyetir mobil. Intinya cuma satu, otomasi kecerdasan. Dan AI ini bukan barang baru ya, idenya itu udah ada sejak tahun 50-an. Cuma cara kerjanya dulu beda banget. Pendekatan awal ini namanya symbolic AI. Di sini para programmer itu secara manual nulis ribuan, bahkan jutaan aturan jika maka. Coba deh bayangin, bikin program catur dengan nulis setiap kemungkinan langkah satu persatu. Pastinya cara ini kaku banget dan gampang rusak kalau ketemu masalah yang nggak ada di dalam aturannya. Nah, karena pendekatan atur manual tadi ternyata banyak banget batasannya, lahirlah sebuah revolusi di dalam dunia AI. Mari kita masuk ke babak baru yang benar-benar mengubah permainan, machine learning. Nah, disinilah titik baliknya. Daripada kita yang terus-terusan nyuapin komputer dengan aturan, gimana kalau kita biarkan komputer belajar sendiri aturannya dari data? Inilah inti dari machine learning. Dia adalah cabang dari AI di mana mesin itu dilatih, bukan diprogram baris demi baris, untuk menyelesaikan sebuah tugas. Coba deh kita lihat bedanya. Di pemrograman biasa kan kita kasih data, kita kasih aturan, lalu komputer kasih kita jawaban. Nah, machine learning itu memutar logikanya. Kita kasih data dan kita kasih contoh jawaban yang benar, lalu kita biarkan mesinnya yang cari tahu sendiri aturannya apa. Jadi mesinnya secara otomatis nemuin pola dari data yang kita berikan. Keren kan? Supaya sihir ini bisa bekerja, ada 3 resep utamanya. Pertama, udah pasti, data. Banyak data. Bisa gambar, teks, suara, apa aja. Kedua, kita perlu contoh output atau label. Misalnya nih, kita kasih lihat ribuan gambar kucing sambil bilang ini kucing, ini juga kucing. Ketiga, kita butuh cara untuk mengukur performa, semacam rapor buat si mesin, biar dia tahu seberapa dekat tebakannya dengan jawaban yang benar, dan dari situ dia bisa terus belajar jadi lebih baik lagi. Oke, kita udah paham AI, udah paham machine learning. Sekarang siap buat nyelam lebih dalam lagi? Yuk, kita kenalan sama bagian yang paling populer dan paling kuat dari machine learning saat ini, deep learning. Jadi, deep learning ini adalah sebuah teknik khusus di dalam machine learning. Kata kuncinya ada di lapisan. Bayangin data itu diproses lewat banyak lapisan filter, kayak disaring berkali-kali. Setiap lapisan ini akan belajar fitur yang makin lama makin kompleks. Lapisan pertama mungkin cuma ngenalin garis dan sudut. Lapisan berikutnya belajar bentuk. Sampai lapisan terakhir, boom, bisa ngenalin objek utuh seperti wajah manusia. Nah, ini penting banget buat dilurusin. Kata deep atau mendalam di sini itu bukan berarti mesinnya punya pemahaman filosofis atau semacamnya ya. Ini murni istilah teknis yang merujuk ke banyaknya jumlah lapisan atau kedalaman di dalam modelnya. Semakin dalam, semakin banyak lapisan, semakin kompleks pola yang bisa dia pelajari. Sesimpel itu. Jadi kalau metode machine learning yang lebih lawas, kadang disebut shallow learning, itu mungkin cuma memproses data lewat 1 atau 2 lapisan aja. Nah, model deep learning modern itu bisa punya puluhan, bahkan ratusan lapisan. Kemampuan buat menyaring data secara bertingkat inilah yang bikin dia jadi sangat-sangat hebat dalam tugas yang rumit. Baik, kita udah bedah satu persatu nih. Sekarang waktunya kita kumpulin semua kepingan puzzle ini dan kita jawab pertanyaan utama kita dengan gamblang. Cara paling gampang buat bayanginnya itu kayak boneka Matryoshka dari Rusia, yang bonekanya ada di dalam boneka lain. Nah, AI itu boneka terluar, konsep besarnya. Di dalamnya ada machine learning, salah satu cara paling populer buat mencapai AI. Dan di dalam machine learning ada deep learning, teknik yang lebih spesifik dan canggih lagi. Jadi semua deep learning itu adalah machine learning, dan semua machine learning itu adalah AI. Tapi nggak berlaku sebaliknya. Kalau mau kita ringkas lagi ya, AI itu tujuannya, yaitu bikin mesin jadi cerdas. Machine learning itu metodenya, yaitu dengan cara belajar dari contoh.
Dan deep learning itu adalah salah satu teknik paling mutakhir dari metode itu, yang menggunakan banyak sekali lapisan untuk belajar. Mungkin sekarang Anda mikir, oke, saya paham bedanya, tapi kenapa sih semua ini baru heboh banget sekarang? Pertanyaan yang sangat bagus dan jawabannya sangat penting. Jawabannya, satu kata, deep learning. Ledakan kemajuan di bidang deep learning inilah yang jadi mesin pendorong revolusi AI yang kita rasakan sekarang ini. Semua aplikasi AI generatif yang lagi viral itu, tenaganya ya dari deep learning. Dan hasilnya ada di sekitar kita semua kan? Chatbot yang bisa diajak ngobrol seru, asisten yang ngebantu kita nulis kode, aplikasi yang bisa bikin gambar realistis cuma dari teks, bahkan mobil yang bisa nyetir sendiri. Semua ini adalah buah dari kesuksesan deep learning. Jadi, kita udah lihat sebuah evolusi yang luar biasa. Dari sistem yang bergantung sama aturan kaku buatan manusia, ke sistem yang bisa belajar sendiri representasi dunia dari data. Ini lompatan yang raksasa. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, setelah ini, apa lagi? Apa lompatan besar berikutnya dalam evolusi kecerdasan buatan? Itulah yang sekarang sedang coba dipecahkan oleh para peneliti di seluruh dunia.